Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Yang terhormat, Ibu I Gusti Ayu Putu Sukma Trisna SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Teman-teman kelas 2 IKI yang saya banggakan, serta seluruh pemirsa sekalian dimanapun kalian berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya lah sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan dan dapat berproses serta belajar bersama di hari yang baik ini. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka tanpa mengurangi rasa kasih sayang, perkenalkan saya, Kade Adrian Surya Indra Wirawan, merupakan mahasiswa semester 2 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Hadirin yang saya banggakan, seperti yang kita ketahui bersama, sekolah yang identik kita kenal sebagai rumah kedua bagi siswa, di mana sebagian besar aktivitas siswa diisi dengan kegiatan di sekolah, baik dalam menuntut ilmu dan mengembangkan potensi dirinya. Kita dapat bersekolah dengan baik, dapat mengenyam pendidikan dengan baik, dan tentunya akan sangat bersyukur dan akan belajar dengan sungguh-sungguh, manakala kita semua mengetahui bagaimana sejarah dan prosesnya, sehingga kita semua dapat duduk di bangku sekolah dengan baik seperti sekarang ini. Maka dari itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Memaknai Hari Pendidikan Nasional untuk membangkitkan semangat belajar dan perbaikan diri. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan mengenang salah satu hari bersejarah yang tentunya diperingati setiap tahunnya sejak berpulangnya Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, yakni Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei. Hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita simak kembali baik-baik perjuangan Ki Hajar Dewantara dan kawan-kawan seperjuangannya untuk mendukung perkembangan pendidikan di Indonesia. Patut dihargai, dikenang, dan juga kita lestarikan bersama, seperti halnya yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang mengabdikan dirinya untuk keprihatinannya terhadap pendidikan di Indonesia. Mereka berjuang tanpa lelah agar kita semua bersama dapat mengenyam pendidikan dengan baik seperti sekarang ini. Mereka berjuang bukan untuk dirinya sendiri, melainkan mereka berjuang untuk orang lain. Ya, untuk kita semua. Sudah menjadi keyakinan semua negara bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor esensial yang sangat berpengaruh penting bagi perkembangan bangsa dan negara. Rendahnya tingkat pendidikan di suatu negara maka akan menyebabkan rendahnya pandangan negara orang lain terhadap negara kita sendiri. Amati baik-baik sebuah kenyataan dan sebuah fakta yang menyatakan bahwa kemajuan suatu negara itu tergantung bagaimana sistem pendidikan warganya, kemajuan pola pikir, dan kematangan berpikir kritis warga negara serta kreativitas yang dituangkan oleh warga negaranya sendiri. Semua itu tidak terlepas dari sistem pendidikan yang diterapkan di dalamnya. Tanggal 2 Mei tepatnya adalah Hari Pendidikan Nasional, hari di mana lahirnya
pendidikan di Indonesia, sekaligus merupakan hari di mana lahirnya salah satu tokoh pendidikan yang kita kenal, yakni Ki Hajar Dewantara yang memiliki nama asli Raden Maswardi. Mengulas kembali terkait dengan perjuangan untuk memajukan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara sempat mendirikan salah satu taman siswa pada tanggal 3 Juli tahun 1992 untuk sekolah kerakyatan di Yogyakarta. Kemudian, beliau juga sempat menulis artikel yang isinya memprotes berbagai kebijakan kolonial Belanda yang berusaha untuk membunuh serta menghambat tumbuh kembang pendidikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Dan untuk mewujudkan serta membangun dunia pendidikan di Indonesia yang sedang diusahakannya pada masa kolonial Belanda, Ki Hajar Dewantara menggagas salah satu semboyan Tutwuri Handayani, di mana semboyan ini berasal dari ungkapan aslinya Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madiun Nangun Karso. Semboyan ini nyatanya masih dipakai dalam dunia pendidikan kita hingga era revolusi industri 5.0 sekarang ini, dan bahkan semboyan ini telah mampu mengubah warna pendidikan di Indonesia seperti sekarang ini. Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Mei 2023 mendatang mempunyai arti penting dalam kancah pendidikan nasional di Indonesia. Mengarungi abad ke-21 ini, pendidikan di Indonesia mempunyai arah dan tujuan yang jelas, di mana dengan diterapkannya sistem pendidikan dan kurikulum merdeka yang baru, diharapkan mampu membawa pendidikan Indonesia untuk mampu bersaing di kancah internasional dengan memperhatikan 3 aspek kompetensi, yakni untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap peserta didik dalam proses pembelajaran. Hadirin sekalian yang saya kasihi dan saya banggakan, apa yang bisa kita lakukan mulai saat ini sebagai seorang siswa dan mahasiswa dalam memaknai Hari Pendidikan Nasional untuk perbaikan diri dan membangkitkan semangat belajar seutuhnya. Dan pada kesempatan ini, setidaknya ada 3 hal penting yang menjadi buah dasar, buah pikiran untuk kita bersama coba lakukan. Yang pertama, bangunkan kembali semangat belajar yang sudah mulai pudar. Sadarilah betapa beratnya, betapa besarnya perjuangan pahlawan-pahlawan kita terdahulu untuk dapat membuat kita sekarang ini dapat duduk di bangku sekolah dengan baik. Jangan sia-siakan kesempatan selagi masih muda untuk eksplorasi bersama, memperluas wawasan dan membangun relasi. Karena dengan semangat belajar, maka prestasi akan mudah diraih. Dan dengan semangat belajar, maka untuk mencapai kesuksesan, niscaya akan diberikan kemudahan. Kemudian yang kedua, mulailah untuk memperbaiki sikap, perilaku, dan kata-kata kita. Evaluasilah bila saat ini kalian masih merasa kurang sopan terhadap dalam berkata maupun berperilaku dengan lingkungan sekitar kalian. Berbaktilah kepada orang tua, yakinkanlah dan buatlah mereka merasa bangga memiliki anak seperti kita. Dan buatlah mereka yakin bahwa hidup kalian merupakan berkah bagi orang tua. Karena sejatinya, tidak ada cerita seorang anak durhaka kepada orang tua akan mengalami hidup bahagia. Dan yang ketiga, mulailah untuk improvisasi diri dengan segala pengalaman dan refleksi diri yang sudah dilakukan, dan segeralah mengubah segala hal, tindakan-tindakan, perilaku, dan perkataan yang kurang baik secara perlahan dengan tekad, kerja keras, dan usaha yang pasti. Niscaya, segala hal yang baik akan senantiasa ada di jalan kalian. Hadirin yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Semoga masa depan kita semua dan masa depan pendidikan di Indonesia semakin mutlak menciptakan generasi yang unggul, generasi yang berprestasi, dan generasi yang mampu bersaing secara global. Kelungkung Semarapura, Kirang langkung titiang nunas gengrene Sinampura. Terima kasih sudah memperhatikan, dan saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.